Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini kita akan membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan pertama dilihat dari dinding sel ya. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan lain-lain ya adik-adik. Nah, adapun fungsi dari dinding sel untuk mempertahankan bentuk sel serta melindungi sel tumbuhannya. Nah, dinding sel ini yang akhirnya akan menyebabkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku dan cenderung tetap ya. Nah, sementara itu sel hewan hanya memiliki membran sel yang tipis dan elastis sehingga sel hewan cenderung berbentuk tidak beraturan ya adik-adik ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah jumlah dan ukuran vakuola, di mana sel tumbuhan memiliki satu vakuola tapi besar ya, seperti pada gambar. Nah, semakin besar, semakin bertambah usia tumbuhan, semakin besar ukuran vakuolanya ya adik-adik ya. Bisa menempati 90% dari volume sel. Sementara sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Nah, perbedaan yang ketiga adalah lisosom. Kita lihat di sini sel hewan dan sel tumbuhan. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan ya, sel tumbuhan tidak memilikinya karena peranannya nanti akan digantikan oleh vakuola. Nah, peran dari lisosom, dia mengandung enzim hidrolitik yang berperan untuk pencernaan intraseluler ya adik-adik, sekali lagi hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, perbedaan keempat ditinjau dari organel kloroplas ya adik-adik ya. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Karena plastida tidak hanya mengandung klorofil ya adik-adik. Nah, nanti dengan adanya klorofil, kloroplas ini akan memampukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Karena klorofil dapat menangkap energi dari sinar matahari ya adik-adik. Sekali lagi sel hewan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, perbedaan berikutnya adalah sentriol. Sentriol ini apa? Merupakan kumpulan mikrotubulus yang berbentuk seperti bintang. Hanya dimiliki oleh sel hewan. Peranannya apa? Dia penting dalam proses pembelahan sel karena akan menarik kromosom menuju kutub berlawanan ya adik-adik. Dan kita tahu bahwa nanti sepasang sentriol akan membentuk sentrosom ya. Sekali lagi hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, perbedaan berikutnya dari segi ukurannya, sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar dibandingkan sel hewan ya adik-adik. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, kita lihat pertama tadi dari segi ukuran, sel hewan lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan, keberadaan lisosom hanya ada pada sel hewan, plastida itu hanya pada sel tumbuhan, dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan, sentrosom pada sel hewan, bentuk karena ada dinding sel pada tumbuhan berbentuk tetap sementara hewan tidak, dan vakuola hanya ada pada sel tumbuhan. Jangan bingung ya, tadi kalau sentriol itu yang akan membentuk sentrosom yang hanya dimiliki oleh sel hewan ya adik-adik. Itu tadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga dapat semakin membantu kalian memahami materi mengenai sel. Kalau masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam!